Haleluya. Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ku nyanyi dari senang besar, amin, haleluya. Yang dunia tak anggap benar. Terima kasih Tuhan. Satu kemurahan mulia, ya buahnya Golgota. Terima kasih Tuhan. Damai, oh damai, amin, haleluya. Ya buahnya Golgota. Terima kasih Tuhan. Hidup kita dalam alam, haleluya. Berilah damai kekal. Amin. Puji Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kalau kita bisa dipelihara sampai detik ini. Itu semua ada kasih karunia Tuhan. Biar kita selalu damai dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah rela melakukan yang terbaik buat setiap kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, pintu surga terbuka. Kita diselamatkan oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita pelihara sampai malam hari ini. Pada awal bulan Mei. Oh, semoga anugerah Tuhan tahun 2025. Semoga berkat Tuhan. Damai sejahtera melimpahi kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita mau baca dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai 2. Kita membutuhkan damai dengan Tuhan Yesus. Sebab kita orang berdosa, seharusnya kita menerima kutuk dosa, upah dosa maut. Tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Salib bawa damai suci. Dalam buku Tabernakel Glory nomor 46, penuhkan hukuman tinggi. Kita harus menerima hukuman tinggi akibat dosa. Sekarang di dalam kemurahan, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Damai, haleluya. Oh damai, haleluya. Ya buahnya Golgota, haleluya. Hidup di dalam Tuhan Yesus yang melihara hidup kita. Berilah damai kekal, keselamatan hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Orang dosa datanglah, haleluya, cari perdamaian. Oh, berdamai dengan Tuhan Yesus, tinggal dalam kemurahan-Nya, ya buahnya Golgota, hidup kita dalam alam, haleluya. Beri selamat damai kekal, amin, haleluya. Damai, haleluya. Dia buahnya Golgota. Terima kasih Tuhan.
rahmat anugerah Tuhan. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Seharusnya kita menerima hukuman Tuhan, upah dosa maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri selamat, damai, kekal. Amin, haleluya. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasihi, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, di dalam perdamaian dengan Tuhan. Damai, haleluya. Iya Tuhannya, damai, haleluya. Hidup kita dalam Allah, haleluya. Beri selamat, damai, kekal, haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita bisa sampai detik ini, sudah anugerah Tuhan yang besar. Semua karena kasih karunia Tuhan. Hidup manusia hanya sifatnya sementara di dunia ini, tidak yang kekal. Tapi yang kekal kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, sebab Dia juru selamat kita. Ya Tuhan punya mula, kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 11, 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Ia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah segala dosa salahku Bapa, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapa, Tuhanku Yesus. Engkau juru selamat kami, Engkau sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita malam hari ini, Kamis tanggal 1 Mei 2025, anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai di awal bulan Mei, anugerah Tuhan. Kita akan buka pada malam hari ini. Tadi pagi kami sudah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir dalam setiap langkah hidup kita. Biar hari demi hari kita tidak melangkah sendiri, melangkah bersama dengan Tuhan. Maka damai sejahtera dari Tuhan, Yohanes 14 ayat 27, akan curahkan buat keluarga kita semua, diberkati Tuhan. Dan kita berdamai dengan Tuhan. Suatu hari kalau kita tinggalkan dunia ini, kita punya tempat kekal di surga buat selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kita mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin Yesus. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara sampai detik ini. Ini anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa setia sama Tuhan, bisa sungguh sampai detik ini, saya mulai pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Ini anugerah Tuhan yang besar. Biar kita mau pelihara, kerjakan keselamatan kata firman Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam Efesus pasal 2, Filipi pasal 2, 12. Kasih karunia yang Tuhan sudah selamatkan kita. Kita mau jaga sungguh-sungguh. Kita mau cinta Tuhan. Karena dunia suatu akan hancur. Kata firman Tuhan Yohanes 1:17, dunia akan lenyap. Tapi hanya bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal buat selama-lamanya. Maka penting kita punya hubungan sehat dengan Tuhan. Supaya hari-hari kita melangkah tidak sendiri, tapi melangkah bersama Tuhan Yesus. Amin. Pemurahan Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan saat ini dalam 2 Petrus. Pasal yang pertama, haleluya, puji Tuhan. Kita mau baca 2 Petrus. Surah Petrus yang kedua. Pasal yang pertama ayat 1 sampai 2. Kasih karunia damai sejahtera melimpahi kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat saya mau baca ayat 1 biarpun 2 ayat. Tapi kita cinta firman Tuhan. Karena besok tanggal 2 Mei saya akan berangkat ke Israel atas kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan selama di Israel pun saya akan berdoa buat Bapak Ibu diberkati Tuhan. Yang penting kita setia sama Tuhan. Dan mohon maaf apabila saya pengirim YouTube terlambat saudara ya. Bapak Ibu bisa mencari sendiri YouTube Yakob Rahmat, Pendeta Yakob Rahmat ya di YouTube itu saudara ya. Karena saya berangkat di Israel berbeda jamnya segala macam ya. Jadi biar Bapak Ibu senantiasa membaca firman Tuhan dan saya tetap setia memberikan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Memperoleh iman, saudara mendapatkan iman itu karena anugerah Tuhan. Karena tidak setiap orang mendapatkan iman, saudara. Kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika, ya, kita tidak setiap orang mendapatkan iman. Ya, saya mau baca dalam 2 Tesalonika, ya, pasal yang ketiga, ayat yang kedua demikian firman Tuhan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat kedua. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Oke, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, punya iman kita kepada Yesus, itu karena anugerah Tuhan. Iman itu hubungan dengan vertikal dengan Tuhan. Ya, beda dengan percaya. Kalau percaya saya bisa hubungan dengan horizontal dan vertikal. Saya percaya kepada Yesus. Horizontal saya juga percaya kepada Bapak Ibu Saudara semua. Horizontal. Tapi kalau iman tidak cocok, saya beriman kepada manusia, nggak cocok. Beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Karena tertulis pula di dalam Wahyu Bapak Ibu ya. Wahyu pasal 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi iman itu ditujukan kepada Yesus. Jadi tidak boleh Bapak Ibu iman kepada yang lain dan tidak ada. Itu dasar Alkitab, hanya iman kepada Yesus. Karena Yesus itu pencipta. Yesus yang menciptakan kita. Yesus yang memberikan kita nafas yang pelihara hidup kita sampai detik ini. Bahkan kematian Yesus membuka pintu surga terbuka. Dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus berkata, segala kuasa diberikan kepadaku di surga di bumi, hanya di dalam Dia. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita, yang diberikan kepada manusia, yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman itu kepada Yesus. Dan kalau kita mau iman makin meningkat, harus hidup di dalam firman Tuhan. Sudah harus. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal 10 17 saya membaca, ya. Iman timbul dari kebenaran, kebenaran dari pendengaran iman. Karena Roma 10 17 kata, iman timbul dari pendengaran Saudara ya. Iman timbul dari pendengaran akan apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu bersama saya harus rajin baca Alkitab dan rajin menjadi pelaku firman supaya iman kita makin bertumbuh ya. Terus berikutnya ayat kedua Saudara ya.
Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Biar kita mau setia sama Tuhan. Kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya, seperti dalam Efesus pasal 2:8 bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya mau baca Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Itu bukan perbuatan kita. Bukan karena kita yang baik. Saudara, saya mau baca Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Amin. Kita diselamatkan bukan perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi diselamatkan kita oleh kasih karunia dan iman kepada Yesus. Ya, jadi kasih karunia dari atas ke bawah dari Tuhan Yesus, dan dari kita dari bawah ke atas kita meresponi akan kasih karunia Tuhan. Kita beriman hanya kepada Yesus, dan iman kepada Yesus kita bisa bertumbuh kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan saya kasih terakhir Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Saya mau baca Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukan yang mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Nah ini, memimpin kita dalam iman. Berarti iman makin bertumbuh hanya di dalam Dia Yesus. Karena dengan Yesus iman kita makin dibawa kepada dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun mengikut salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Yesus sudah duduk di tahta kanan sebelah kanan Tuhan yang maha sempurna, tahta kanan Allah. Ya dikatakan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, itu biar kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita damai dengan Tuhan. Kalau melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita diselamatkan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama Yesus dalam rangka kita menanti kedatangan Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan keselamatan, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tapi kita jaga keselamatan, kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita pelihara sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Damai haleluya, ya Tuhan yang Golgota, amin haleluya. Hidup kita dalam malam, haleluya. Beri selamat damai kekal, amin. Damai sejahtera hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Di luar Tuhan tidak ada damai sejahtera. Makanya pentingnya kita mau jaga hubungan kita sehat dengan Tuhan Yesus. Kita mau melekat hati kita kepada Yesus. Kalau melekat dengan Yesus, berarti kita damai dengan Tuhan. Damai, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Kita menjaga hubungan sehat dengan Tuhan, supaya suatu hari kalau Yesus datang, kita layak diangkat hidup bersama dengan Tuhan Yesus, masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.